Baik, murid-muridku yang baik hati dan tidak sombong, ya. Pada sesi ini, Pak Rian akan menjelaskan pembahasan bahasa Inggris kelas 8 chapter 3, yaitu berkaitan dengan notice, ya. Maka pada pertemuan kali ini Pak Rian akan menjelaskan tentang definition of notice dan types of notice, ya. Kalian akan menjelaskan tentang apa itu notice dan apa saja tipe-tipe dari notice tersebut. Oke, next. Yang pertama, definition of notice. Ya, pengertian dari notice adalah notice is a short text that can be in the form of sign and is in public place to provide information or order. Ya, jadi notice itu merupakan sebuah pesan singkat, ya, yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana, ya, berbentuk tulisan atau bisa berupa simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan. Nah, kalian bisa lihat contoh berikut ini. Oke. Sebelum kita ke contoh, kita bahas dulu tipe atau jenis notice. Yang pertama itu ada caution, ya. Caution is a notification that is used to warn someone or anyone who sees the notice to be careful or aware something. Ya, jadi caution, tipe notice yang pertama itu caution atau peringatan, ya. Merupakan notifikasi atau sebuah informasi yang digunakan untuk memberitahu seseorang agar lebih berhati-hati terhadap sesuatu, ya. Oke, contohnya adalah, for example, kita bisa temui di benda-benda ini di mana coba? Ya, mungkin benda-benda seperti ini atau notis-notis seperti ini bisa kita temui di tempat-tempat umum, ya, di mall atau di supermarket atau di tempat-tempat bandara, di tempat-tempat yang biasanya banyak keramaian, ya, sehingga perlu diberikan rambu-rambu agar orang bisa memahami. Misalkan ini yang pertama ada gambar orang mau jatuh, ya. Caution, wet floor, ya. Apa coba artinya? Ya, caution wet floor itu perhatian lantai basah, ya. Maka maksud dari rambu-rambu ini apa? Ketika ada rambu-rambu seperti ini berarti kita sedang dihimbau agar kita berhati-hati karena lantainya basah. Oke, contoh yang kedua, caution, slippery road, ya. Kira-kira apa tuh maksud dari caution ini? Ya, kita disuruh berhati-hati karena jalanan licin, ya. Oke, contoh yang ketiga kemudian adalah caution, hot surface, do not touch, ya. Perhatian, hot surface, ya, permukaan panas, don't touch, ya, jangan sentuh, ya. Mungkin ini notice seperti ini bisa misalkan kayak di deket apa, kalau di restoran ada kompor atau tempat pemanggang, ya, ada mesin yang panas. Nah, itu bisa ada notice seperti ini. Oke, next. Lalu types of notice yang kedua, jenis notice yang kedua ada command, ya. Command is a notification that gives instruction commands for those who read it to do what is written in the notice, ya. Command ini merupakan jenis notice yang memberikan instruksi atau perintah atau arahan kepada yang membacanya untuk melakukan atau untuk melakukan atau untuk memperhatikan
notice yang sedang ditulis ya. Contohnya nih, notice keep this door closed ya, keep this door closed ya. Perhatian, jaga agar pintu tetap tertutup. Berarti the meaning of notice adalah kita disuruh untuk selalu menjaga pintu tertutup atau jangan membuka pintu. Nah, ini maksud dari notice itu, atau the meaning of notice. Yang kedua, keep area clean ya. Berarti apa maksud dari notice ini ya? Kita disuruh agar tetap menjaga kebersihan area atau tempat. Jadi maksudnya jangan membuat kotor tempat itu, atau kalau ada sampah dan sebagainya harus dibuang. Nah, ini merupakan tipe notice yang kedua, yaitu memberikan arahan atau instruksi agar kita melakukan sesuatu yang dimaksud dari notice tersebut ya. Yang pertama tadi hanya sebuah perhatian saja. Nah, kalau yang kedua ini memberikan instruksi atau arahan langsung notice-nya, jenisnya. Oke, lalu jenis atau types of notice yang ketiga adalah prohibition. Prohibition is a notification that used to provide information to anyone who reads this notice that they are prohibited from doing what is written in the notification. Ya, jadi yang prohibition ini adalah notice tipe larangan ya, memberikan informasi kepada seseorang yang membacanya bahwa mereka dilarang melakukan sesuatu yang ditulis dari notice tersebut. Misalkan sampel, do not enter, staff only. Nah, maksudnya apa? Do not enter, jangan masuk, staff only, hanya staff. Nah, ini biasanya kalian bisa temuin kayak di mall atau di kantor atau kayak di Indomaret yang kayak bagian staffnya gitu. Nah, maksudnya apa? Nah, kita dilarang masuk, itu ruangan itu hanya khusus untuk staff. Jadi tipe notice yang ketiga ini adalah berisi larangan ya, agar kita menghindari sesuatu yang dilarang di sini. Kalau kita melanggar maka bisa merugikan kita. Misalkan kalau kita masuk ke ruangan staff ini ya bisa kena marah ya, atau mungkin bisa kena denda mungkin kalau kita melanggarnya. Kemudian contoh yang kedua, warning, don't feed the animals. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Warning, perhatian atau peringatan. Don't feed the animals, jangan kasih makan binatang. Nah, ini mungkin bisa kalian temuin kayak di kebun binatang yang hewannya hewan buas kayak buaya atau singa, atau yang hewan-hewan yang bisa membahayakan ya. Kalau kita kasih makan nanti takutnya mungkin bisa menggigit kita dan sebagainya. Maka notice yang tipe ini adalah berisi larangan, jangan dilanggar. Kalau dilanggar akan merugikan kita. Oke. Selanjutnya, setelah anak-anak semuanya memahami tentang maksud dari notice tersebut dan jenis-jenis notice tersebut, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Ada 6 soal yang harus kalian selesaikan. Kalian kasih contoh. Yang pertama, ada sebuah notice ya, gambar P di garis merah seperti itu ya, tulisannya no parking ya. Pernah nggak kalian melihat notice seperti ini? Tentu saja pernah ya, kayak di pinggir jalan atau di halaman mall atau di mana yang ada tempat-tempat khusus no parking. Nah, ada yang harus kalian isi. Misalkan pertanyaannya adalah what does the sign mean ya? Apa maksud dari rambu-rambu itu ya? Kalian harus mengisi it means that we must not park here ya. Ini maksudnya adalah agar kita jangan parkir di sini ya. Itu maksud dari rambu-rambu tersebut. Kemudian where do you usually find the sign?
Di mana biasanya kita menemukan rambu-rambu seperti ini? In crowded place, ya, di tempat-tempat umum, ya, tempat-tempat ramai atau di jalan, ya. Lalu yang kedua dan seterusnya, kalian coba kerjakan sendiri di buku latihan kalian, ya. Misalkan nomor 2 itu ada sebuah rambu-rambu, caution, ear protection required. Nah, what does the sign mean? Nah, kalian isi yang bagian B-nya itu. Kemudian, where do you usually find the sign? Di mana kalian bisa menjumpai notice seperti ini? Kalian isi di bagian B-nya. Kemudian yang ketiga, caution, fragile equipment, do not touch. Ya, ini biasanya kalau kalian kayak membeli barang-barang yang masih ada kotaknya gitu, nah biasanya atau di pengiriman paket, ya, biasanya ada nih caution seperti ini. Nah, apa maksudnya? What does the sign mean? Where do you usually find sign? Ya, dimana kalian bisa biasanya menemui atau menemukan rambu-rambu seperti ini, ya. 2 dan 3 kalian kerjakan. Selanjutnya nomor 4, 5 dan 6. Nomor 4, describe about the notice, ya. Kalian harus bisa mendeskripsikan maksud dari notice tersebut, ya, sama dengan tadi sebenarnya contohnya, yaitu apa maksud dari rambu-rambu ini. Misalkan, don't use the toilet, it's being repaired, thank you, ya. Jangan gunakan toilet ini, ya, sedang dalam perbaikan, terima kasih. Nah, apa? It mean that we are, ya, ini berarti kita, apa yang dimaksudkan dari notice ini. Kira-kira kalian jelaskan menggunakan bahasa Inggris, ya. Kalian bisa terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian kalian cari bahasa Inggrisnya melalui kamus atau melalui kamus online, ya. Jangan menggunakan Google Translate. Coba latihan menggunakan dictionary online, ya. Pakai kamus online, kalian terjemahkan kata per kata sehingga kalian akan menambah kosakata kalian atau vocabulary kalian. Yang kelima, notice. Employers must wash hand before returning to work, ya. Nah, silakan kalian cari artinya ini dan kalian jelaskan maksud dari notice atau peringatan ini, ya. Yang ketiga, yang keenam ada live vest under your seat, ya. Ini biasanya kalian bisa temuin di pesawat kalau kalian pernah naik pesawat, atau yang belum, mudah-mudahan kalian nanti bisa naik pesawat, ya. Kemana? Ke Mekah, ya. Oke, paham ya. Jadi tugasnya ada nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ditunggu paling lambat jam 3, ya, jam 3 sore ini. Kalau tidak mengumpulkan maka mendapatkan nilai 0. Dan juga untuk absen kehadiran pada pembelajaran daring hari ini, kalian harus komen di kolom komentar YouTube Ustadz dengan komen nama lengkap dan bilang hadir. Misalkan Indah hadir, Alif hadir, ya. Kalau yang tidak komen di YouTube Ustadz berarti dianggap alfa. Oke? Mengerti? Oh ya, satu lagi, ada satu tugas lagi yang kemarin sudah diberikan di pelajaran tatap muka kemarin, ya, tapi ini diingatkan lagi, individual task. Find one of possible notice around your living, ya. Silakan kalian cari rambu-rambu atau notice yang berada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian identify the meaning of the notice, ya. Kemudian kalian temukan arti atau maksud dari notice tersebut, ya. Kemarin sudah kalian jelaskan di kelas, ya. Silakan itu juga di foto, dikirimkan di grup bahasa Inggris, grup WA. Oke, demikian pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Satrian semuanya sehat dan senantiasa semangat belajar. Oke, good morning and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.